Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Pratama Setia Mahardika dengan NIM 20051214016 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai subnetting, sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto STMkom selaku dosen mata kuliah Jaringan Komputer Universitas Negeri Surabaya. Baik, sekarang mari kita menuju pada pembahasannya. Yang pertama, mengenai definisi subnetting. Subnetting ialah suatu proses membagi sebuah network menjadi subnetwork. Biasanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Adanya subnetting akan tercipta beberapa network tambahan dan tentu juga mengurangi jumlah maksimum host. Prinsip dari subnetting ini adalah memperbanyak network ID yang telah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam pembuatan ID tambahan. Selanjutnya ada network dan broadcast. Network merupakan identitas dari suatu kelompok IP dan sering disebut juga sebagai IP pertama dari suatu kelompok. Sedangkan broadcast ialah alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi. Biasanya disebut sebagai IP terakhir dari suatu kelompok. Lalu, apa tujuan dari subnetting? Tujuannya ialah yang pertama, mengefisiensikan pengalamatan, membagi suatu kelas jaringan menjadi lebih kecil, menempatkan suatu host untuk mengatasi permasalahan perbedaan hardware, meningkatkan security atau keamanan, dan dapat mengurangi terjadinya kongesti. Untuk dapat lebih jelasnya, mari kita lakukan simulasi subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Baik, berikut adalah diagram ataupun gambaran proses simulasi dari subnetting. Terdapat sebuah router yang kita beri nama router 1 yang terhubung dengan dua buah switch, di mana masing-masing switch kita beri nama untuk yang sebelah kiri lab 1, untuk yang kanan lab 2. Kemudian masing-masing switch ini akan terhubung dengan 3 buah PC. Nah, untuk router 1 menuju lab 1, gateway-nya 62. Kita tuliskan 62. Kemudian untuk router 1 menuju lab 2, gateway-nya kita tuliskan 126. Lalu yang akan kita beri gateway itu hanya PC 1, PC 2, dan PC 4. Sedangkan untuk PC 3, PC 5, dan PC 6 kita tidak beri. Baik, sekarang mari kita buat skema percobaan seperti di awal tadi. Kita mulai dengan membuat dua router. Kemudian ada dua buah switch. Dan dapat 6 buah PC.
Kemudian kita ubah yang VC 0 menjadi VC 6. Untuk yang router 0 kita ubah menjadi router 1. Kemudian switch 0 kita ubah menjadi lab 1. Begitupun dengan switch 1 kita ubah menjadi lab 2. Selanjutnya kita hubungkan masing-masing PC dengan switch. Lalu untuk switchnya kita juga hubungkan menuju router. Ketika semuanya telah terhubung, sekarang kita lakukan konfigurasi. Kita mulai dari PC 1. Kita beri IP 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya kita ubah menjadi 192, gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian kita close. Selanjutnya PC 2. Untuk IP-nya 192.168.1.2. Subnetnya kita ubah 192. Gateway-nya sama seperti tadi 192.168.1.62. Dan kita close. Masuk pada PC 3. Tuliskan IP-nya 192.168.1.3. subnet masknya kita menjadi 192. Pada PC 3 kita tidak menuliskan gateway. Terus kemudian PC 4 tuliskan menjadi 192.168.1.65 PC 4 ya. Kemudian subnet masknya sama 192. Kemudian untuk gateway-nya kita buat 192.168.1.126 PC 4. Kita close. Kemudian masuk PC 5. IP-nya kita masukkan 192.168.1.66. Subnet masknya kita ubah menjadi 192. Untuk PC 5 kita tidak perlu menuliskan gateway. Kita close. PC 6 tuliskan 192.168.1.67. subnet masknya kita ubah menjadi 192. Untuk PC 6 sama seperti PC 5 kita tidak perlu menuliskan gateway. Lalu kita close. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada router. Nah, kita menuju pada fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 1/0. Kita masuk yang 0/0. Ini menuju pada lab 1. Kita tuliskan 192.168.1.62 karena gateway-nya tadi 62. Subnet masknya kita ubah 192.
Lalu kita checklist yang on ini, masuk pas Ethernet yang selanjutnya, kita tuliskan 192.168.1.126 karena dia akan menuju pada lab kedua, sama 192 untuk subnet masnya. Kemudian kita checklist yang on. Nah, setelah itu kita masuk pada simulation, lalu edit filters. Nah, pada IPv4 ini kita checklist yang ICMP saja seperti ini, kemudian kita close. Lalu sekarang kita coba mengirimkan pesan. Kita coba dari PC 1 menuju PC 3. Kita klik untuk melakukan prosesnya. Menuju lab 1, lalu menuju PC 3. Kemudian PC 3 melakukan feedback dan menuju PC 1. Nah, lalu terdapat tanda checklist. Ini terjadi karena sebenarnya tanpa gateway pun PC 1 dan PC 3 dapat berkomunikasi karena terletak pada satu buah switch tanpa harus berseberangan. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Kita masuk pada percobaan selanjutnya, yaitu baik. Sekarang kita coba percobaan kedua, yaitu dari PC 1 menuju PC ke-4. Kita coba menuju lab 1, kemudian menuju router 1, menuju lab 2, nah pada PC 5 dan PC 6 terdapat tanda cross karena tidak mempunyai gateway, dan PC 5 dan PC 6 ini tidak dapat melakukan feedback. Nah, PC 4 bisa karena memiliki gateway. Kembali menuju PC 1. Oke, berhasil. Baik, kita menuju percobaan selanjutnya, yaitu dari PC 2 menuju PC ke-5. Kita coba menuju lab 1, menuju router 1, kemudian menuju lab 2, lalu menuju PC 5. Nah, sampainya di PC 5 terdapat tanda cross, yang artinya PC 5 tidak dapat melakukan feedback kembali terhadap PC 2. Sekarang kita coba percobaan terakhir, yaitu dari PC 3 menuju PC 6. Mengapa langsung seperti ini? Karena pada PC 3 tidak terdapat gateway, sehingga dia tidak bisa mengirimkan pesan. Apalagi PC 6 untuk melakukan feedback kembali pada PC 3. Kita delete, lalu kita menuju kepada real time. Kita coba cek mulai dari PC 1, masuk command prompt, kita ketikkan assert 192.168.1.3 karena dia tadi berhubungan dengan PC 3.
Nah, terdapat baris yang menunjukkan bahwa PC1 telah berhasil berkomunikasi dengan PC3. Selanjutnya kita coba, karena tadi dia PC1 sempat berhubungan dengan PC4. 192, mohon maaf, reset 192.168.1.65 untuk IP dari PC4. Kita coba. Nah, berhasil. Untuk PC1 dan PC3 memang berhasil, tetapi PC3 tadi tidak dapat mengembalikan atau feedback terhadap PC1, maka hanya terdapat satu baris. Sedangkan jika dengan PC4, karena PC4 memiliki gateway, maka dapat melakukan feedback menuju PC1. Nah, terus kita menuju pada PC2. Command prompt, kita ketikkan tracer. PC2 tadi berhubungan dengan PC5 dengan IP 192.168.1.66. Nah, PC2 dapat berkomunikasi dengan PC5, dapat mengirimkan pesan. Tapi untuk PC5 sendiri, karena tidak memiliki gateway, maka tidak dapat melakukan feedback, maka muncul tanda bintang seperti ini, ataupun dituliskan request timeout. Dan yang terakhir kita coba pada PC3. Masuk pada command prompt, kita ketikkan tracer. PC6 tadi IP-nya 192.168.1.67. Kita enter. Nah, tidak muncul apapun, akan muncul bintang sama seperti ketika PC3 tadi tidak dapat melakukan feedback terhadap PC1. Ini dikarenakan dari PC3 sendiri tidak memiliki gateway, sehingga tidak dapat mengirimkan pesan, apalagi PC6 untuk melakukan feedback terhadap PC3. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Semoga dengan mempelajari materi tentang subnetting, kita dapat memahami mulai dari cara kerja, sifat, dan perilaku yang diberikan subnetting, dan tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Akhirnya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.